Sejarah hidup dan panggilan kita diliputi oleh aneka peristiwa yang datang silih berganti. Karena itu kita butuh bimbingan Tuhan seperti perempuan Samaria di sumur Yakub untuk mencerahkan kita, menyegarkan dan meneguhkan kita sesuai kehendaknya demi kebahagiaan kita. Sejarah panjang hidup dan panggilanku, aneka peristiwa silih berganti. Sebab itu ku butuh Kau Tuhan untuk menuntunku. Seperti perempuan Samaria di sumur Yakub, ku buka hati pada Tuhan. Dia bimbingku, Dia teguhkanku. Di sumur Yakub ada kesegaran. Tuhan Di sumur melalui Yakub nafas kehidupan ada yang dianugerahkan kepada kita. Karena itu masing-masing berusaha mulai kita hati. Sekali lagi tarik nafas penuh rasa syukur, menyadari masuknya udara yang masuk. Napas yang kita tarik tidak sekedar udara, tetapi dalam iman kita percaya itu adalah roh Allah sendiri, daya ilahi Tuhan yang senantiasa dianugerahkan kepada kita untuk memberikan kehidupan kepada kita. Kita semua masih dalam suasana COVID, masih dalam suasana yang mencekam, tetapi dengan masih bernapasnya kita, tanda kehadiran Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan kehidupannya kepada kita. Karena itu tarik napas penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih. Inilah anugerah terindah Allah Bapa kita, Pencipta kita, anugerah Tuhan kita Yesus yang menebus, menguatkan, dan Roh-Nya yang kudus yang senantiasa menyelenggarakan hidup kita. Karena itu dalam rasa syukur, rasa terima kasih di hadirat Tuhan di momen yang kudus ini, sembari menarik napas penuh kesadaran sepanjang misa ini, kita mau mengawali misa meditatif kita ini dalam nama Tritunggal Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Amin. Mari kita bersyukur untuk segala karya rahmat Tuhan dan mohon rahmat-Nya untuk membantu kita. Bacaan-bacaan suci hari ini sangat inspiratif, membantu kita. Tuhan mau mengetuk hati kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang sebagai saudara-saudari anak-anak Tuhan di hadirat-Nya. Melalui sabdanya, kisah Rut akan diperdengarkan.
seperti perempuan Samaria di Suriaku. Ku buka hati pada Tuhan, Dia bimbingku, Dia teguhkanku. Di sumuryaku ada kesegaran, di sumuryaku ada pencerahan, di sumuryaku ada peneguhan. Ku semakin dekat pada Tuhan. Dari sumuryaku ku dapatkan kasih Tuhan, untuk dibagikan pada sesama lewat hidup dan pelayananku. Di sumuryaku ada kesegaran, di sumuryaku ada pencerahan, di sumuryaku ada peneguhan. Ku semakin dekat Membiara. Baik, ini satu dua inspirasi untuk kita, dan sekarang kita mau dengar langsung kisah dari Ibu Kety dan Pak Bone tentang kisah perjalanan mereka selama 51 tahun. Saya keluar dulu dari ini supaya bisa, ya, Pak Boni dan Bu Kety, waktu diberikan untuk silahkan membagikan perjalanan 51 tahun perjalanan kasih untuk kami semua. Silahkan. Shalom, selamat malam. Romo yang kami cintai, para pastor, suster, serta semua saudara-saudara terkasih yang kami kasihi. Saya mendapat WhatsApp dari Pastor John untuk sharing tentang iman dan kehidupan makna dari Ekaristi di saat masa pandemi. Saya memperkenalkan dulu, saya Kety dan suami saya Boni. Kami berasal dari Papua. Saya lahir di kota yang kecil, di kota Sorong, yaitu kota yang sangat kecil, yang kami harus dari kota ke kota, kami hanya naik sampan. Di Pulau Dom, Sorong. Dan Pak Boni kelahiran di kota Fakfak. Di pulau namanya Pulau Boni. Pulau yang berbukit-bukit. Nah, disitulah kami lahir, dan kami boleh bertemu di dalam satu rumah tangga, yaitu pada tahun 1970 kami menikah. Kami dikaruniai dengan 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Kami hidup di Papua dengan sangat sederhana.
Kami berusaha dari satu kota ke kota lain untuk mencari nafkah di dalam kehidupan. Akhirnya kami boleh berdua bersama-sama dan akhirnya boleh ke Jakarta. Kami menjalani kehidupan rumah tangga kami selama 51 tahun karena kami hidup di dalam Tuhan. Kami sungguh menjalani dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, dan di situ menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani selama 51 tahun perkawinan. Saya sendiri orangnya memang agak aktif, sedangkan Bapak orangnya lebih sabar, tenang. Jadi rumah tangga kami itu saya rasa bahwa Tuhan betul mendampingi kami, memberikan pasangan yang saling mengisi di dalam kekurangan, dan kami jalani semua di dalam kehidupan kami sampai kami boleh ada di Jakarta. Sedangkan anak-anak kami didik untuk saling menghormati, menyayangi, dan kami mengajar mereka untuk menjadi apa yang kami jalani di dalam kehidupan kami, biar mereka mencontohi kehidupan kami. Kami ke Jakarta pada tahun 1986. Kami merantau ke Jakarta dengan kapal Rinjani, karena waktu itu kami juga belum punya uang yang cukup untuk datang ke Jakarta. Dan kami boleh ikut kapal sampai kami datang ke kota Jakarta. Di situ kami dibantu oleh keluarga atau adik dari Pak Boni, yaitu Tony yang berada di Singapura, dan kami berusaha menjalani kehidupan usaha keluarga. Kami boleh bersatu karena saya merasakan bahwa kami semua satu keluarga hidup di dalam Tuhan. Adik dari Pak Boni, yaitu Tony yang berada di Singapura, dia pun sangat aktif di dalam pelayanan dia. Dia di sana menjadi koordinator dari karismatik, yaitu KKIHS, Karismatik Indonesia di Singapura. Sedangkan kami juga melayani di Jakarta di dalam lingkungan kami. Di gereja Kristoforus Grogol. Terus apa lagi, Bapak? Saya Boni. Selamat malam untuk saudara-saudari sekalian. Dengan ini, ya, Romo suruh kita buka hati apa yang akan kita lakukan pada pandemi COVID-19 ini. Saya rasa dengan ada COVID-19 ini, kita lebih dekat lagi pada Ekaristi. Sebab tiap pagi kita sudah ikut misa. Ada yang 4:30 pagi, ada yang sampai 5:30, ada yang terlambat bangun, ya ada yang jam 6 punya. Tapi kami tetap tiap pagi kita harus ada bersama di acara misa. Dan saya juga bersyukur bahwa kami ke Jakarta ini adalah atas kebaikan dari adik-adik saya, terutama adik saya Tony, dan juga adik saya dari om saya Robert dan Benny, Umi, mereka bersaudara yang membiayai kami datang ke Jakarta. Itulah kehidupan kami sampai sekarang di sini, dan kami ya melayani di gereja Kristoforus. Saya juga sebagai diakon dan juga sebagai dewan di Kristoforus, dan sekarang kita sudah pensiun waktu usia ke 72,
ada surat dari keuskupan bahwa prodiakon hanya sampai segitu usianya saja. Dan kami dapat piagam dan itu terima kasih dari Bapak Uskup. Itulah sedikit kesan-kesan kami pada saudara-saudara sekalian bahwa sungguh Ekaristi adalah sungguh luar biasa bagi kita yang mau selalu mengikuti Ekaristi dalam masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati kita semua. Oke, ya, Bu Keti mau lanjut silakan. Ya, saya boleh memaknai Ekaristi di dalam masa pandemi ini. Ekaristi merupakan air kehidupan di dalam diri saya. Saya merasakan betul Ekaristi yang selama ini yang saya ikuti. Saya merasakan itu menjadi sumber kekuatan yang terus mengalir di dalam hidup kami. Setiap pagi, secara otomatis kami sudah berdua untuk bangun, untuk mengikuti Ekaristi. Betul-betul di situ menjanjikan kekuatan pandemi yang begitu menakutkan, yang membuat saya sebegitu takut. Mulai dari awal, yang terakhir yang corona apa nih ya, Delta, betul-betul sangat membuat saya takut. Tapi kami berdua terus datang kepada Tuhan, dan dengan Ekaristi yang kami jalani setiap hari, sungguh menjadi kekuatan, sungguh menjadi air kehidupan yang terus mengalir, menguatkan hati, menguatkan kami terus berjalan untuk menapaki hari terus ke depan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Boni dan Bu Keti untuk sharingnya luar biasa. 2 jempol untuk Bapak Boni dan Bu Keti. Memang saya ini waktunya sangat singkat sehingga apa yang Pak Boni dan Bu Keti sampaikan itu istilahnya singkat saja. Tapi saya cukup kenal keluarga ini karena kalau di Jakarta, kalau di Biara lagi penuh ya pasti nginapnya di sini. Dan satu kekhasan dari keluarga ini menarik ya, rumah mereka ini boleh dibilang kapela juga. Semua perlengkapan misa ada di rumah mereka ini, sehingga untuk urusan liturgi misa selalu welcome. Untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan bukan hanya untuk saya tapi para pastor suster juga. Pak Boni dan Bu Keti ini boleh dibilang menjadi sulung, menjadi pengayom untuk seluruh keluarga besar. Memang tadi yang diceritakan kelihatan diperhatikan ya, tapi sejauh yang saya ikuti bertahun-tahun itu justru Pak Boni dan Bu Keti yang menjadi bapak mama untuk keluarga besar. Dan apapun situasinya ketika Pak Boni dan Bu Keti hadir, itu menjadi orang tua yang meneguhkan keluarga besar. Karena itu saya minta untuk sharing di misa tentang kasih ini, karena sungguh kehidupan Pak Boni dan Bu Keti itu adalah ekspresi kasih yang hidup. Saya kira ini ada semua, Bu Linda, Pak Boni Surabaya, Bu Meti, semua yang lain juga ada di sini, dan itu tidak bisa dibantah. Kehadiran Pak Boni dan Bu Keti itu sungguh menjadi berkat untuk keluarga dan juga untuk umat di sekitar, karena kemurahan hati, kebaikan, perhatian untuk sesama, siapa saja. Dan ini yang sebenarnya membungkus pesan Injil hari ini, mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati, jiwa, raga, tanpa kecuali, tanpa memandang muka. Dan saya sungguh merasakan bahwa kehidupan kasih dari Pak Boni dan Bu Keti bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk begitu banyak orang. Kira-kira ini tambahan yang satu testimoni tambahan tentang Pak Sutri yang berusia 51 tahun ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saat ini baiklah, sebelum menuju doa permohonan umum,
kita hening sejenak mendoakan Pak Boni dan Bu Keti sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan Allah yang Maha Kasih untuk kasih kemurahan-Mu, untuk perkenananmu menghadirkan Pak Boni dan Bu Keti di misa meditatif yang bertema kasih dan bermuara dari Ekaristi ini, untuk meneguhkan kami bahwa hidup adalah suatu ekaristi yang hidup bagi dikau dan sesama. Kehidupan Pak Boni dan Bu Keti telah membuktikan itu menjadi ekaristi yang hidup bukan hanya untuk keluarga mereka, tapi begitu banyak orang yang mereka layani, yang mereka perhatikan, yang mereka bantu. Biarlah Pak Sutri yang kini berusia 51 tahun ini menginspirasi kami semua yang hadir saat ini. Kami mohon berkat-Mu, berkat rohani dan jasmani untuk Pak Boni dan Bu Keti keluarga. Kiranya Dikau menganugerahi, melindungi, memberkati mereka selalu dengan berkat rohani dan jasmani, dan menganugerahi mereka kesehatan rohani dan jasmani pula, sehingga nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Pak Boni dan Bu Keti untuk kesaksiannya. Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Saudara-saudari terkasih, inilah tubuh dan darah Kristus, sumber kekuatan kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Terima kasih untuk kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengambil bagian dalam misa meditatif audiovisual ini. Dan kita ucapkan terima kasih khusus untuk Pak Boni dan Bu Keti yang sudah meluangkan waktu untuk membagikan pengalaman perjalanan hidup mereka selama 51 tahun untuk kita semua. Kita malam ini mendoakan Pak Boni dan Bu Keti melalui doa-doa kita dan juga di keluarga-keluarga kita, dan kiranya menjadi inspirasi untuk kita semua. Lalu untuk misa kita, memang masih ada yang di flyernya itu ditampilkan 3 jam, 3 zona waktu di Indonesia, 18 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Tengah, lalu 20 waktu Indonesia Timur. Artinya jamnya yang sama, hanya karena kita 3 zona waktu, maka jamnya ditulis demikian. Satu tips untuk kita ya, tadi Pak Boni dan Bu Keti sudah sampaikan satu tipsnya, yaitu pasrah pada Tuhan melalui doa, melalui Ekaristi, dan juga pengobatan medis, kedokteran, obat-obatan, tapi juga salah satu faktor yang penting juga yaitu menjaga ketenangan pikiran, hati batin, karena itu akan mendukung sistem kerja tubuh secara optimal sehingga daya imun akan meningkat. Oke, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran, dan mari kita memohon rahmat Tuhan untuk kita semua. Kasih dan kemurahan, cinta dan perhatian, berkat rohani dan jasmani ya Tuhan, kami pinta kiranya saat ini turun menaungi, meneguhkan, menguatkan, memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami selanjutnya, dalam seluruh perjuangan kami, dalam seluruh suka duka hidup yang kami alami. Dan kiranya kami semua dan semua yang mengharapkan doa-doa kami dan yang kami doakan mendapatkan naungan kasih dan berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, Ekaristi Kudus Misa Meditatif Audiovisual di Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita semua diutus. Amin. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati semua. Selamat malam. Terima kasih Romo. Ya, Selamat silakan malam semua. di- Terima kasih Romo. Pamit dulu ya, Mo. Terima kasih Romo. Pamit, Terima kasih Romo John. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Romo. Terima kasih juga. Terima kasih Pater. Selamat malam, Romo. Pamit semua. Ya Mo ya. Oke. Ada ini ya, ada orang Belanda juga ya.
Abel, halo Abel. Abel Pulen tanggal Ya, Bu Maria Goretti, Kampung Melayu, selamat malam. Ya. Pak Vitalis ya, ini di Denpasar ya. Pak Vitalis lagi di Denpasar ya. Selamat malam Pater dari Oke, Italia. Bu. Kasih banyak. Halo, Italiannya siapa nih? Bu Novita Caroline, ya, selamat malam. Ya, itu dari kantor, dari mana nih? Kantor atau rumah tuh? Dominico, selamat malam. Ya. Malam Romo. Bu Mariani, selamat malam. Nanti doanya didoakan di misa saya ya, karena tadi kru udah fix semua tuh. Ya. Oke. Malam Romo. Terima kasih Ya, Romo. malam. Terima kasih juga Bu Barus ya. Ya. Oke, nanti didoakan khusus ya karena tadi Bu Maria Rosalin. Terima kasih Romo. Ya. Bob Spasiono. Ya, selamat malam. Pater, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Bu Yanti, selamat malam. Bu Yuliana, Yuli, selamat malam. Bu Yuliana, ya. Terima kasih Bu Pater Geda, dari Bu Timor Inarni. Leste. Oh, Timor Leste ya. Bagaimana kabar Timor Leste? Baik-baik Pater, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya, salam ya. Terima kasih Romo. Ini deh. Oke, Bu Sri Martini, selamat malam. Selamat malam Romo, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Sri Roro. Ini Karam ya, Romo ya. Terima kasih. Terima kasih Romo, salam sehat. Iya, terima kasih. Suster Susana, selamat malam, Suster Susana. Selamat malam, Ya, Romo. Iya, malam juga. Apa siapa nih? Bu Gabriela. Selamat malam Romo, terima kasih. Salam Iya. sehat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tenggarong. Halo. Halo, Pak Tenggarong. Lawrence. Terima kasih Romo. Terima kasih, Ya, Romo. terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tenggarong. Iya, Tenggarong. Ya. Ya, Bu siap, Adria Tangerang ya, Tangsel ya. Ya, Adria. Ya. Oke.